Mendirikan Danantara ini tujuannya adalah tadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, semoga tidak omon-omon saja. Semoga itu benar-benar terjadi. Jangan sampai malah justru semua profit yang masuk dari BUMN nanti juga rentan juga di sana korupsi. Nah, ini kan sama saja gitu ya. Yang menikmati keuntungan dari Danantara ini nanti ya mereka yang menengah ke atas, terutama mereka yang ada di atas, karena mereka yang punya rencana. Mereka tidak izin sama kita rakyat. Rakyat apakah secara setuju? Paling-paling yang setuju jadi DPR. Nah, sedangkan DPR itu harusnya kan bertanggung jawab sama kita. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian semua dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Lama kita tidak bertemu karena ada kesibukan yang sangat padat di kehidupan Bunda di sini. Semoga kalian juga dalam kesibukan di situ senantiasa bisa dilancarkan ya semuanya. Di video kali ini masih dalam tarot politik. Kali ini Bunda akan membahas mengenai Danantara karena beberapa minggu terakhir ini banyak sekali yang merequest untuk melihat bagaimana kedepannya Danantara ini. Dan di video kali ini Bunda mengabulkan permintaan dari sobat subscriber Bunda untuk melihat terkait dengan Danantara ini, bagaimana nasib Danantara ke depannya untuk kemajuan Indonesia. Simbol adalah sebuah bahasa yang dapat membantu kita memahami makna kehidupan, baik kehidupan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tak terkecuali simbol dalam partai politik pun dapat dipahami melalui media kartu tarot. Inilah Tarot Politik bersama saya, Sekar Ayunda. Masih banyak pro kontra terkait dengan Danantara ini karena banyak yang setuju dan tidak setuju. Walaupun saat ini Danantara ini sudah diresmikan. Danantara ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dibentuk untuk mengelola aset negara. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, bagaimana cara mewujudkan Danantara ini bisa terbukti, terwujud benar-benar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu yang perlu kita pantau karena ini sudah diresmikan. Dan dari tujuannya tadi yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, maka yang harus kita pahami saat ini adalah Danantara ini mengelola investasi badan usaha milik negara. Ini yang kita pahami dulu. Nah, padahal kalau kita berpikir selama ini Danantara tidak ada, maka BUMN ini dikelola masing-masing oleh badan tersebut. Misalnya yang harus kita pahami saat ini adalah BUMN atau badan usaha milik negara itu apa saja. Contohnya di sini adalah PLN, kemudian juga Pertamina, Garuda, Bank BRI, Mandiri, dan masih banyak lagi. Nah, badan-badan usaha milik negara inilah yang saat ini dikelola oleh Danantara ini. Maka walaupun tujuannya tadi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ini yang harus kita pantau. Dari bulan Maret kita coba lihat ya bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depannya nanti. Apakah memang benar-benar pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat. Namun di video kali ini Bunda akan melihat ya bagaimana nasib dari Danantara ini. Dengan media kartu tarot kita akan melihat bagaimana nasib Danantara ke depannya untuk kemajuan Indonesia. Bagaimana
nasib Danantara ke depannya untuk kemajuan Indonesia. Oke, sebelum Bunda lanjut, buat Sobat Bunda yang menyukai konten tarot politik, sekarang Bunda membuka membership. Jadi buat Sobat Bunda yang ingin menikmati konten tarot politik secara eksklusif, bisa join member. Keuntungan jadi membership. 1. Kalian bisa menikmati dan merequest konten tarot politik. Yang kedua, ada tarot zodiak bulanan buat kalian. Dan yang ketiga, berbagai macam konten spiritual yang pastinya bisa menambah spiritualitas kalian sehingga hidup lebih bersahaja. Dan yang keempat, live streaming khusus buat membership. Harga untuk membership hanya Rp19.000 per bulan. Bila dihitung sehari, kalian hanya membayar Rp600. Kalian sudah bisa menikmati konten-konten eksklusif dari Bunda. Jadi join sekarang. Kita lihat di sini dengan 3 kartu. Yang pertama kita buka dulu. Ada simbol 7 tongkat. Nah, 7 tongkat ini adalah tongkat ini Danantara itu sendiri. Pemikiran-pemikiran dari para pendirinya di sini dan juga tentunya saat ini anggotanya ini mempunyai alasan tersendiri ya, sepertinya dari simbol 7 tongkat. 7 itu tujuan dan tongkat ini adalah bagaimana mereka punya pemikiran karena ini adalah simbol elemen api. Pemikiran-pemikiran terkait dengan badan usaha milik negara yang saat ini dari pemikiran mereka para pendiri Danantara ini bisa saja karena saat ini badan usaha milik negara itu dikelola sendiri oleh badan tersebut seperti tadi misalnya PLN, kemudian Pertamina, Garuda. Maka di situ kita juga sudah melihat bagaimana rentan dengan korupsi karena kita lihat Tapera ya beberapa tahun yang lalu itu bisa dikorupsi. Mungkin ini jadi faktor utama para pendirinya mendirikan Danantara ini. Tujuannya adalah tadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, supaya semoga tidak omon-omon saja. Semoga itu benar-benar terjadi. Jangan sampai malah justru semua profit yang masuk dari BUMN nanti juga rentan juga di sana korupsi. Nah, ini kan sama saja gitu ya. Maka tujuannya di sini adalah itu ya. Jadi mengelola semua hasil profit dari badan usaha milik negara yang dikelola oleh Danantara. Yang untung tuh sebetulnya siapa sih di sini? Nah, di sini ada roda takdir. Nah, ini kalau dilihat dari kartu yang kedua, roda takdir kartunya terbalik. Sebetulnya ini tidak baik, tidak baik saat ini Danantara ini diluncurkan. Karena di sini 10 pedang. Pedang itu di situ simbol dari pedang yang menusuk seorang wanita ini ya. Jadi ini disimbolkan dengan seseorang yang ditusuk pedang. Kalau bicara tentang mengatasnamakan rakyat, tentunya itu nantinya kalau mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ya rakyat yang harus diuntungkan sebetulnya. Tapi di sini simbolnya 10 pedang, artinya juga indikasinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama rakyat. Ya, kalau masyarakat kan banyak orang, tapi rakyat per individu ini tidak akan mungkin per individu merasakan manfaat dari adanya Danantara dari 3 kartu ini. Mari dan kita coba kita lihat saja nanti apakah per individu saya, kalian di situ yang saat ini mungkin punya anak banyak, yang anaknya harus butuh kehidupan setiap hari, sandang pangan papan, kemudian juga sekolah, apakah kalian semua akan berubah kehidupannya? Apakah kalian semua per orang kita, apakah melalui Danantara ini akan berubah? Kita lihat saja. Kalau kita masih seperti ini saja, ya tidak ada fungsinya karena indikasinya seperti itu.
Tidak perlu dilahirkan. Takdirnya itu tidak perlu ada takdir adanya Danantara. Kartu yang ini mengatakan begitu. Kemudian kita lihat kartu yang berikutnya. Simbolnya adalah 3 tongkat. Kemudian si dungu, terlalu terburu-buru. Belum ada arah yang jelas. Tapi buru-buru disahkan Danantara ini. Sedangkan kita rakyat, apalagi kalian mungkin yang di pelosok-pelosok, nggak ngerti apa itu Danantara, tetapi karena ego seorang pemimpin di sini yang ingin membuat satu tujuan yang kelihatannya baik, tetapi ini kita bisa melihat tidak akan ada fungsinya, terutama buat kita atau rakyat dari kalangan menengah ke bawah yang menikmati keuntungan dari Danantara ini nanti ya mereka yang menengah ke atas, terutama mereka yang ada di atas, karena mereka yang punya rencana. Mereka tidak izin sama kita rakyat. Rakyat apakah secara setuju? Paling-paling yang setuju jadi DPR. Sedangkan DPR itu harusnya kan bertanggung jawab sama kita. Ini yang belum transparan dalam Danantara. Rakyat belum menyetujui, tetapi sudah buru-buru disahkan gitu ya. Karena di sini 6 piala kartunya ini terbalik. Tidak akan membawa dampak apapun buat masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Apalagi yang rakyat yang memang harus haknya dari hasil dari Danantara ini memang betul rakyat yang harus menikmati ya mereka. Rakyat yang masih betul-betul harus diangkat derajatnya. Tapi dalam politik tidak bisa rakyat yang miskin diangkat derajatnya, karena rakyat yang miskin dipakai alat untuk nanti mereka kampanye. Kalau mereka tetap menjadi kaya, tidak akan ada lagi program sembako, karena para elit politik bisanya berpikir hanya memberikan sembako. Maka rakyat yang miskin tetap harus ada, harus tumbuh dengan banyak untuk politik mereka, untuk tujuan dan kepentingan mereka yang berada di jajaran atas. Maka tidak akan ada mungkin kalau masih punya prinsip bahwa dalam berpolitik harus ada program bagi sembako. Padahal tujuan utamanya adalah mengangkat derajat dari orang miskin, rakyat yang memang punya hak. Rakyat itu punya hak, harus diangkat derajatnya untuk menjadi orang yang memang dimanusiakan, menungsake menungso, ibaratnya begitu kalau seorang pemimpin yang benar, bukan membagi sembako. Karena kalau politik masih membagi sembako besok ya 5 tahun ke depan, berarti kalian bodoh semua para elit politik. Kalau memang kalian punya percuma buru-buru mendapatkan gelar profesor, sarjana ekonomi, sarjana hukum, tapi bodoh dalam berpolitik tetap dengan menggunakan akal cara bagi-bagi sembako. Harusnya kalian semua yang ada menjadi elit politik saat ini, kalau ada program ke luar negeri studi banding, ya dibandingkan di Jepang bagaimana mereka bisa hidup mapan. Itu seharusnya yang diaplikasikan ke tanah air kita, tetapi itu tidak. Maka kembali ke pokok apa yang kita bicarakan mengenai Danantara, ini tidak akan bermanfaat buat masyarakat yang tentunya harus dimuliakan. Rakyat tadi gitu ya, seperti Pak Prabowo kan kemarin juga minta izin sama rakyat, mohon supaya rakyat mengabulkan dia jadi presiden, dan kita semua mengabulkan. Tetapi kita pantau, kita teropong bagaimana Danantara ini nantinya benar-benar tidak apa yang dikatakan, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau di toko-toko sana, di pasar-pasar masih sepi, sama saja tidak akan ada. Selama masih ada judi online, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi nasional dibentuk apapun. Kartu terakhir di sini 2 pedang, tidak akan ada hasil. Sama juga ketutup jalannya, karena juga di situ rentan korupsi. Ini yang sudah pasti. Maka kita sebagai rakyat tetap meneropong Danantara ini ke depannya. Ya, jadi buat kalian semua yang saat ini sedang mengalami nasib menjadi rakyat yang kurang mampu, jangan mengatakan diri kita miskin, karena kita mampu membayar pejabat kita di DPR banyak sekali uang. Jadi katakan diri kita miskin, tetapi
kembalikan hak kita, hak kalian, wahai rakyat Indonesia yang saat ini nasibnya kurang beruntung. Kalian punya hak untuk menuntut negara mendapatkan apa yang mestinya kita dapatkan dalam kehidupan bernegara. Itu ya Sobat Bunda. Ingat sekali lagi bahwa kita rakyat berhak mendapatkan apa yang kita perlu dapatkan. Pendidikan, kemudian juga pendidikan gratis ini terutama. Ini dengan adanya negara, pendidikan gratis, kesehatan gratis, pekerjaan gampang, mudah, menciptakan lapangan pekerjaan itu semuanya ada. Kemudian setiap hari kita juga tidak akan kebingungan keuangan. Ini adanya negara, tentunya ini poin-poin sandang pangan papan itu yang pasti utama. Kemudian pendidikan, kesehatan, itu yang harus kita minta kepada pemerintah, terutama penyelenggara negara saat ini, dan kepada DPR yang kita gaji banyak sekali gitu ya. Jadi untuk semuanya dari kalangan elit politik saat ini, rakyat itu sudah cerdas. Jadi jangan sekali-kali kalau rakyat sudah cerdas kemudian seakan-akan memfitnah rakyat dengan buzzer-buzzernya untuk menyerang mereka bahwa mereka tidak cinta pemimpin, bahwa mereka tidak sayang dengan pemimpinnya, benci dengan pemimpinnya. Itu keliru, bukan salah tapi keliru, karena masih ada ego di dalam diri. Itu yang utama mengapa masih belum ada kecerdasan dalam berpolitik. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Kita jumpa di video yang lain. Salam.